Balik lagi dan sekarang itu gue seneng banget karena kita bakal cobain Hyundai Stargazer. Ini merupakan bintang baru keluarga kalau kata Hyundai ya. Jadi kalau selama ini kita cuma lihat di pameran, lihat di foto videonya, sekarang gue bakal cobain langsung dan rutenya juga lumayan dari Surabaya ke Malang. Jadi di situ harapannya gue bisa tahu banyak hal soal mobil ini ya. Dan setelah gue nyobain itu dan ini di hari ketiga gitu, ada beberapa insight gitu, apa yang gue suka dan gue nggak suka dari mobil ini. Nah, untuk tahu detailnya kayak gimana, tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke. Pertama soal tampilan eksteriornya. Apa sih yang harus kita bahas lagi dari eksterior si Hyundai Stargazer ini? Hyundai itu tahu banget kalau segmen low MPV itu tuh benar-benar punya persaingan yang keras di Indonesia. Makanya harus punya sesuatu yang beda untuk bisa ya setidaknya bersaing lah ya. Nah itu dia, makanya Hyundai coba ngandelin desain yang futuristis abis seperti ini. Kalian bisa lihat bagian LED-nya yang panjang sampai sana ya, lebar. Terus juga ada aksen desain lampunya kayak gini. Dan ini ada bagian yang sebenarnya gue nggak suka ya secara desain. Tapi ini balik lagi soal selera, apakah itu? Ini dia. Nah, kenapa spakbor kotak gitu ya? Kalau kita bicara fitment, ini bakal susah sih mobil mau diapain nih, ganti pelek, ganti ban. Tapi ya baik lagi, ini adalah soal selera. Gitu juga yang bagian belakang, kalian bisa lihat sendiri. Tapi kalau secara tampilan dari samping, ini masih kelihatan standar sih ya. Walaupun kalau misalnya kita mau ingat-ingat, ini bagian depannya tuh beneran aerodinamis gitu ya. Seamless, mengalir, mengingatkan gue pada Daihatsu S-Pass. Oke. Nah ini bagian belakangnya kita lihat, dia punya tampilan lampu yang juga atraktif ya, kayak gitu, set. Walaupun menurut gua ini agak lebal, karena ada bagian ininya nih. Harusnya kalau dua ini nggak ada, jadi cukup lurus aja, ini bakal keren banget cuy. Gitu. Nah sisanya ya udah, mau sefuturistis apapun, ini adalah tetap sebuah mobil keluarga. Dan segmennya low MPV. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Ini seperti bagian luarnya, kabin Stargazer juga itu menawarkan desain yang atraktif ya menurut gua, perpaduan futuristis dan juga klasik nih kalau kata Hyundai. Nah, nuansa klasiknya ini seperti di dashboard, ini sih yang sebenarnya masih agak kurang harmonis kalau menurut gua ya, karena cover layar sentuh yang dibuat menyatu sama MID tuh ya misalnya, ini tuh jadi bagian yang menurut gua tuh mengganggu gitu karena terlalu tinggi dan terlalu besar. Namun kalau untuk urusan menu-menu pada MID-nya jangan ditanya, lengkap. Terus di baris kedua ya, dengan adanya opsi Captain Seat, ini pastinya bikin mobil ini jauh lebih mewah dan nyaman. Dan kerasa banget leganya karena akses di kabin juga jadi lebih mudah. Ditambah ada ambience lamp-nya pula. Terus nilai plus lain di kabinnya adalah banyak banget tempat penyimpanan dengan berbagai ukuran dan jenis. Mulai dari dashboard, konsol tengah, sampai door trim depan dan juga belakang. Hyundai itu sebenarnya tahu banget gitu ya, kalau bersaing di segmen low MPV itu nggak gampang. Pemain-pemainnya kan bos-bos semua tuh ya. Jadi mereka harus punya pembeda dari para pesaingnya itu. Salah satu sodoran yang jadi pembeda di Stargazer adalah tampilan dan juga fiturnya ini. Sekarang kita coba sebutin satu persatu deh ya. Forward Collision Avoidance Assist (FCA). Fitur ini tuh bisa memperingatkan pengemudi ketika sistem mendeteksi ada risiko benturan dari arah depan. Jadi kalau ada pejalan kaki atau kendaraan lain yang tiba-tiba melambat atau berhenti, ini bisa mengerem otomatis. Kemudian ada Lane Following Assist atau LFA. Kamera depan itu bisa ngelacak penanda garis jalur dan membantu ngejaga kendaraan tetap aman di tengah jalur. Kemudian ada High Beam Assist atau HBA. Ini ngubah kondisi lampu high beam menjadi low beam saat mendeteksi kendaraan yang melaju dari arah yang berlawanan. Jadi kalau misalnya lagi kosong, lampunya bisa lampu jauh. Tapi kalau ada mobil, dia langsung otomatis ke lampu dekat. Ini bakal bermanfaat banget, terutama ketika kemarin gue nyoba di Tol Trans Jawa yang memang penerangannya minim sekali. Terus ada Lane Keeping Assist (LKA). Kamera tampak depan ini mendeteksi adanya jalur, jadi di garis gitu ya, untuk memantau posisi kendaraan tetap pada di jalur awal. Jadi sistem ini tuh bakal memperingatkan pengemudi jika kendaraan tersebut meninggalkan jalur tanpa menggunakan lampu sen. Jadi kalau lo asal pindah-pindah aja tuh di tol, ini pasti bakal bawel nih si fitur ini. Kemudian ada Blind Spot Collision Avoidance Assist atau BCA. Nah ini bisa memonitor blind spot ketika kita berkendara. Ini ada di spion kanan dan kiri. Ini juga cukup berfaedah karena kita jadi tahu kalau misalnya di sekeliling kita tuh ada kendaraan atau objek lain. Kemudian Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist atau RCCA. Ini memperingatkan apabila ada kendaraan di jalur belakang yang mendekat pas kita lagi mundur atau melakukan pengereman darurat jika diperlukan.
Selanjutnya ada rear view monitor (RVM). Ini lebih aman saat mundur atau parkir, jadi kamera belakang akan memonitor area di belakang mobil. Dan terakhir, yang nggak kalah penting, ada 6 airbag. Belum lagi fitur-fitur penunjang lainnya seperti wireless charging, konektivitas BlueLink yang bisa nyalain mesin, AC pakai smartphone, dan masih banyak fungsi lainnya. Pokoknya urusan fitur ini lengkap. Performa dan handling. Oke, sekarang kita ngomongin performanya. Ini jadi salah satu yang paling bikin penasaran ya kan. Dan juga faktor penting untuk sebuah mobil keluarga. Gimana sih si bintang barunya ini? Jadi, Hyundai itu membekali Stargazer dengan mesin berkapasitas 1500 cc, tenaganya 114 horsepower, dan torsinya 144 Nm. Di atas kertas dan di atas permukaan jalan, ini tuh performanya kami rasakan cukup pas lah ya. Akselerasinya lembut, tapi tetap berisi tenaganya, dan transmisi CVT-nya juga ini cukup responsif. Di jalan tol, ini gampang banget untuk nyampe ke kecepatan 120 km per jam. Nah, urusan handling, ini menurut gue mobil ini masih terlalu ngepop lah, walaupun dia calon bintang ya. Jadi masih mirip-mirip dengan para pesaingnya, belum ada yang istimewa-istimewa banget. Respon setirnya masih agak terlalu aneh dan sedikit banget feedbacknya gitu. Malah kadang feedback yang gue rasa banget tuh ini justru dari fitur-fitur canggihnya itu, yang dia kan bisa mengintervensi setir ya. Ketika gue mau belok, dia langsung lurusin lagi ya. Feedbacknya di situ, bukan dari permukaan jalan gitu. Kalau nggak terbiasa gitu ya, kemauan kita dan kemauan setir tuh sering beda gitu. Walaupun ujung-ujungnya ini sebenarnya untuk keselamatan sih, walau harus mengorbankan kenikmatan. Redama suspensinya juga masih gerasa mengayun di kecepatan tinggi, tapi emang asiknya ini udah minim gejala limbung. Hyundai itu masih punya PR untuk lebih meningkatkan lagi rasa redaman suspensinya biar mobil ini tuh bener-bener naik kelas dan jadi bintang baru. Sementara untuk konsumsi bahan bakar ini juga lumayan irit. Dalam kondisi normal bervariasi antara 12-14 km per liter tergantung kondisi jalan. Tapi gue juga sempat ngelakuin pengetesan seberapa irit mobil ini di jalan tol Trans Jawa ya. Waktu itu kemarin tuh sejauh 100 km. Hasilnya fantastis, DMID tembus 30,2 km per liter. Tapi disclaimer, ini karena irit-iritan, jadi ya perlakuan dan cara mengemudinya juga beda dengan kondisi normal. Nah, kesimpulannya, sebagai pendatang baru, itu Stargazer menurut gue punya sejumlah nilai lebih, seperti tampilannya, juga fiturnya, captain seat-nya itu juga bisa jadi poin tersendiri. Dan yang gak kalah penting, dengan kombinasi semuanya itu, bandrolnya juga masih kompetitif lah ya gitu. Jadi, berani beli Stargazer? Coba komen-komen di bawah menurut kalian kayak gimana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace.